subbab baru di bab pertama ini. Nah, sebelumnya kita telah membahas tentang perkembangan ilmu geografi, yaitu tentang pandangan determinisme dan posibilisme. Lalu ada objek geografi, yaitu dibagi menjadi dua, apa aja? Objek material dan objek formal. Nah, lalu sudah dibahas tentang aspek geografi tentunya yang dibagi menjadi dua, yaitu aspek fisik dan non-fisik. Nah, kita akan membahas ke subbab selanjutnya, yaitu tentang pendekatan geografi. Nah, pendekatan geografi ini juga penting dalam menganalisis suatu fenomena yang ada di permukaan bumi. Oke, kita lanjut saja. Oke, sebelum itu kita akan mengetahui tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama ada memahami pengertian pendekatan geografi. Lalu siswa mampu membedakan antara jenis-jenis pendekatan geografi. Dan yang terakhir yaitu siswa mampu menganalisis suatu kasus fenomena geografi dengan menggunakan pendekatan geografi. Pendekatan geografi diartikan sebagai suatu metode, cara pandang, atau analisis untuk memahami gejala atau fenomena geosfer, terutama interaksi manusia dengan lingkungannya. Setiap disiplin ilmu memiliki cara pandang yang berbeda terhadap suatu kejadian yang sama, dapat dinilai atau dilihat dari berbagai sudut pandang. Berikut adalah suatu fenomena atau contoh fenomena yang terjadi saat ini. Ada banjir, reruntuhan karena gempa, dan ada pemukiman kumuh. Nah, di sini semua dikaji oleh pendekatan tersebut. Dari contoh-contoh tersebut, kita akan mengkaji melalui pendekatan geografi. Yang pertama ada pendekatan ke ruangan, yang kedua ada pendekatan ke lingkungan, dan yang ketiga ada pendekatan kompleks wilayah atau kewilayahan. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan ke ruangan atau pendekatan spasial. Dari pendekatan ini kita akan bisa menggunakan untuk mengkaji permasalahan geografi yang faktor penyebabnya didominasi oleh faktor alam atau fisik. Nah, meliputi apa aja? Meliputi kondisi lokasi atau faktor lokasi, kondisi alam, dan kondisi sosial budaya masyarakat. Jadi, dalam pendekatan ruangan ada 3 pembahasan yang dibahas di situ. Nah, contohnya apa? Longsor yang terjadi di Banjarnegara terjadi karena berbagai faktor, diantaranya kemiringan lereng, adanya mata air bawah tanah, dan adanya pergerakan tanah. Nah, contoh yang kedua, curah hujan yang tinggi di Kebumen mengakibatkan beberapa wilayah terendam air seperti Kecamatan Adimulyo. Nah, dari yang contoh pertama itu kita bisa menyimpulkan atau membuktikan bahwa ada faktor lokasi yaitu Banjarnegara. Lalu ada kondisi alam yaitu tentang kemiringan lerengnya bagaimana, dan kondisi sosial budaya masyarakatnya seperti itu. Kita beralih ke pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan ke lingkungan atau ekologi. Nah, pendekatan ini kita akan mengkaji permasalahan geografi yang faktor penyebabnya perilaku manusia terhadap lingkungan. Jadi ada interaksi antara faktor sosial dan faktor alamnya. Nah, contoh yang pertama, saya mengambil pembakaran hutan di Sumatera menyebabkan kabut asap. Nah, dari contoh pertama ini kita bisa menyimpulkan atau membuktikan bahwa adanya interaksi dari fenomena tersebut, dari pembakaran hutan yang dilakukan oleh manusia atau sosialnya yang mengakibatkan kabut asap di Sumatera yang membuat kondisi alamnya di Sumatera menjadi banyak kabut asapnya. Nah, untuk yang kedua, penambangan pasir di sepanjang Sungai Luk Ulo menyebabkan sumur-sumur warga di sekitar mengering. Nah, dari contoh yang kedua ini
penambangan pasir yang dilakukan oleh manusia itu merupakan interaksi yang membuat Sungai Lupulo ini mengering. Contoh yang selanjutnya ada gambar yang di atas sini. Itu merupakan salah satu fenomena yang dapat dikaji menggunakan pendekatan ke lingkungan atau ekologi. Yang pertama, kita bisa mengambil fenomena bahwa manusia membuang sampah ke sungai, jadi banyak timbunan sampah di pinggir sungai. Lalu yang kedua, kita bisa mengambil analisis atau mengkaji fenomena di gambar tersebut, yaitu manusia peduli dengan lingkungan jika melihat banyaknya sampah di pinggir sungai. Dari dua pendekatan tersebut, kita beralih ke pendekatan yang ketiga, yaitu pendekatan kewilayahan atau kompleks wilayah. Nah, di pendekatan ini kita akan mengkaji permasalahan geografi, yaitu gejala atau fenomena geosfer yang ada kaitannya dengan wilayah lain. Nah, jadi dari ruangan itu hanya melingkup dengan ruangan satu saja. Nah, untuk pendekatan kewilayahan kita mengkaji dengan wilayah lainnya. Nah, dari pendekatan kewilayahan ini merupakan gabungan antara pendekatan ke ruangan dan ke lingkungan. Nah, ditambah dengan mengkaji wilayah lainnya yang menjadi dampak dari fenomena tersebut. Nah, di pendekatan kewilayahan ini juga dapat mengkaji kasus geografi yang disebabkan oleh gabungan antara faktor fisik dan sosial juga, yaitu dari kita ambil pendekatan ke lingkungannya. Nah, selanjutnya ada membandingkan berbagai kawasan di permukaan bumi secara komprehensif, jadi secara luas, secara runtut, dan secara rinci seperti itu. Nah, dari pendekatan kewilayahan ini kita bisa menggabungkan atau bisa menganalisis menggunakan 5W+1H. Jadi ada what, where, who, dan pastinya ada why dan how, itu yang terutama. Saya mengambil dua contoh untuk pendekatan kewilayahan ini. Yang pertama, adanya alih fungsi lahan hutan di Bogor menjadi pemukiman, villa, resort, dan hotel menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir di Jakarta. Nah, contohnya ada di atas ini ya, gambarnya. Ada perubahan alih fungsi yang dulunya merupakan penyerapan air dan sekarang diubah menjadi pemukiman warga, hotel, dan lain-lainnya untuk kebutuhan manusia itu sendiri. Nah, dari sini kita bisa melihat adanya pendekatan ke ruangan dan pendekatan ke lingkungan. Lalu adanya membandingkan wilayah lainnya di fenomena tersebut, yaitu pertama dari pendekatan ke ruangannya kita lihat bagaimana kondisi Bogornya yang diubah alih fungsi lahannya menjadi pemukiman, jadi merupakan kondisi alam dan faktor lokasinya. Lalu adanya pendekatan ke lingkungan, yaitu merubahnya wilayah tersebut yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Nah, yang ketiga, pendekatan kewilayahannya di mana? Yaitu membandingkan faktor dari penyebab fenomena tersebut, yaitu di Bogor mengakibatkan hal-hal yang merugikan di Jakarta pula, seperti banjir. Nah, contoh yang kedua, banjir yang terjadi di Jakarta disebabkan karena intensitas curah hujan yang tinggi dan adanya pendangkalan sungai akibat penduduk membuang sampah di sungai. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh dari pendekatan kewilayahan. Adanya pendekatan ke ruangan di situ dan ada pendekatan ke lingkungan yang digabungkan menjadi satu. Itu merupakan analisis pendekatan kewilayahan juga. Sekarang saya akan memberikan satu gambar atau satu kasus fenomena geosfer, yaitu banjir di Jakarta. Ya kan, ada Bundaran HI di sana. Nah, pendekatan ke ruangan yang bisa kita kaji yaitu apa? Nah, pendekatan ke ruangan yang bisa kita kaji yaitu Jakarta pada tanggal
sekian mengalami banjir di daerah Bundaran HI yang mengakibatkan kegiatan atau aktivitas manusia terhambat. Nah, yang kedua, untuk pendekatan ke lingkungannya, kita bisa mengkaji atau melihat dari kasus di atas, yaitu banyaknya warga yang membuang sampah tidak pada tempatnya, yaitu sungai terutama. Lalu yang kedua, adanya perubahan alih fungsi lahan di daerah Jakarta oleh manusia atau penebangan hutan ya, itu untuk mengubah menjadi pemukiman atau bangunan-bangunan tinggi. Nah, pendekatan kewilayahannya kita bisa melihat dari dua gabungan tersebut, yaitu banjir di Jakarta terjadi pada tanggal sekian yang diakibatkan oleh banyaknya manusia atau masyarakat di Jakarta membuang sampah di sungai, atau bisa juga adanya kiriman dari Bogor atau banjir di Bogor yang disebabkan oleh relief yang landai di Jakarta. Jadi ada kiriman banjir di Bogor itu sendiri. Itu merupakan pendekatan kewilayahannya. Ada perbandingan atau membandingkan dua wilayah atau lokasi di satu fenomena. Itu tadi penjelasan tentang pendekatan geografi yang meliputi dari tiga, ada pendekatan ke ruangan, pendekatan ke lingkungan, dan pendekatan kewilayahan. Nah, kesimpulan dari materi hari ini adalah pendekatan geografi ialah suatu cara pandang dalam menganalisis suatu fenomena geosfer yang dibantu oleh tiga penempatan aspek, yaitu keruangan, kelingkungan, dan kewilayahan. Penerapan pendekatan geografi terhadap gejala dan permasalahan dapat menghasilkan berbagai alternatif pemecahan masalah. Nah, sekian untuk materi hari ini. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.